Selamat datang kembali di Cara Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan beberapa di request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 ASA, ke-12 SLC, dan terakhir PMMP. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di 9.100, terkoreksi 1,88%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ISAT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ISAT candlenya hammer. Ya, semoga ini pembalikan arah. Ya, hammernya cukup kuat tuh. Buying power dari bawah. Ekornya panjang. Dan ya, pakai masih supportnya 9.000. Kalau sekali lagi tutup di bawah 9.000 atau di bawah 8.900 ya, potensi gagal bisa ke 8.000. Ya, MA 200-nya arahnya. Pokoknya harus rebound dia minggu ini untuk ISAT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini bagus nih, doji ya, ada perlawanan walaupun memang membentuk lower high. Tapi mestinya minggu ini rebound ya. Seperti itu ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2080, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Excel didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Excel masih di bawah di time frame weekly-nya, nggak masalah juga nih, masih konsolidasi kecil kemungkinan kalau sampai jebol 2000. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya hold aja. Kalau di time frame weekly-nya masih konsol, ya semoga minggu ini momentumnya ya. Kalau minggu ini bisa di atas 2150 udah bagus tuh Excel ya. Pokoknya tembus dulu aja minggu ini EMA 200-nya ini. Tutup di atas itu menarik. Bisa jadi neckline double bottom, neckline 2270 dan arahnya 2500 sampai 2550. Menarik nih. Pokoknya di atas 2000 masih aman untuk Excel ya. Bisa beli nggak? Harusnya bisa. Kalau Bapak Ibu hitung risk rewardnya ya kecil lah masih. Seperti untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3620, menguat 0,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau di broker semuanya TLKM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM juga bagus, udah di atas nih. Udah lumayan kan Bapak Ibu dapat profit berapa nih? 3% dah. Dari beli yang waktu itu saya bilang pokoknya di bawah 3.500 tuh aman, beli aja ya. Jadi arahnya kemana? Ke atas. Target selanjutnya 3.600, 3.700 tembus itu ya. Minggu ini bisa swing low, minggu kemarin bisa swing low, dan 4.000 arahnya minimal. Uptrendnya itu 4.000, tapi memang ada resisten kuat di 3.840. Tapi akan tembus. Peluang besar sih tembus. Nanti akan ke 4.000. Dari harga sekarang lumayan tuh. Potensi upsetnya masih ada 10%. Tapi ini disclaimer. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Walaupun memang nggak didukung dengan volume yang kuat, tapi ya pergerakan chartnya itu bagus. Kecil kemungkinan false break, kecil kemungkinan kalau sampai jebol lagi 3.500. Kalau tiba-tiba turun di 3.500 ya untuk tren pendeknya gagal dulu, turun dulu ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu simpan sampai 1-2 bulan ke depan, tinggal average down aja. Kalau misalnya ada yang beli di harga penutupan hari Jumat, aman kok, tenang aja. Di bawah 4.000 tuh masih oke, masih ideal untuk Telkom. Simpan aja 3-6 bulan ke depan. Kalau nggak dapat 10% tuh keterlaluan lah. 10-20% tuh ada potensi dapat lah ya. Seperti itu. Untuk TLKM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin bahkan 2 minggu yang lalu itu net buy. Cuman belum mampu naik ya. Kalau dilihat broker semarinya itu ada akumulasi dari broker-broker yang jarang dipakai retail. DP saya kurang tahu nih DP. RB, JP, KJ yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. DHKK, AZ, YBDR ya. Jadi ya semoga aja momentumnya minggu ini. Saya sudah punya 2 minggu tren belum naik-naik ya. Langsung saja ke teknikalnya. Di time frame weekly-nya koreksi biasa. Kalau dilihat time frame weekly-nya doji. Memang kurang mendukung kalau time frame weekly. Nah, tapi di time frame daily dia itu konsol. Pokoknya dia 51 tinggalin aja. Atau kalau jelek-jeleknya pasang auto stop loss di 50. 51 tuh udah tinggalin aja. Risk reward nih. Kalau ke 50 aja 5% kecil. Ideal lah. Nih, rewardnya minimal juga sama 1:1. Bahkan ini arahnya 60-62. 1:3 tuh untuk Friend ya. Sabar aja, Friend potensi besar sih menurut saya tetap akan ada flow-nya minggu ini. Semoga ya minggu ini rebound untuk Friend. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 362 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ERA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ERA bagus juga atas arahnya nih TP1 nih sudah saya gambar nih supportnya di 340.
Kalau ditanya beli harga sekarang ya kurang ideal. Harusnya belinya di 350 ke bawah itu beli. Sekarang ya udah agak jauh, udah dekat resisten 378. Tapi ada peluang memang era ini arahnya. Kalau ISG bullish, minimal dia nutup gap 400 itu. Ya, dari harga sekarang masih ada potensi upside 8%. 10 lumayan ya. Ya reward risknya coba hitung. Kalau Bapak Ibu belinya di 350 ke bawah, risknya cuma 4,5%. Ideal kan? Bahkan rewardnya itu hampir 4 kali lipatnya. Kalau sekarang aja udah profit ya. Tergantung Bapak Ibu lah gimana kondisinya ya. Siapa tahu dikasih koreksi dulu 1-2 hari ke depan, Bapak Ibu bisa ambil. Pokoknya dekat-dekat 50 tuh, di dekat-dekat 350 tuh bisa beli. Tapi disclaimer ya. Untuk era, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 346. Terkoreksi 0,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ERAL didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, ERAL bagus di atas 330 aman. Kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang ya tinggal hitung aja risk rewardnya. Pokoknya ini kemungkinan besar konfirmasi pola cup can handle ya. Targetnya itu 380 400. 380 lah, lumayan dari harga sekarang. Ada potensi upside 8% apa 9%. Nah, 9% risknya ya gagal bertahan di atas 330 jual aja. 5% ya masih ideal. Siapa tahu dikasih koreksi kan besok Senin malah kesempatan dapat harga lebih murah ya. Pokoknya di bawah 340 itu menarik dapat harga ya. Untuk ERAL arahnya potensi besar ke atas. Kecil kemungkinan kalau false break jebol lagi 330-nya ya. Tapi namanya market tuh bisa aja terjadi ya. Tapi menurut saya kecil kemungkinan jebol. Seperti itu untuk ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di 700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MTEL diakumulasi. Mau ditarik naik kah nih? Tapi saya lihat 700 gagal terus tembus nih. Wah, ini sudah breakout ya. 680 itu bisa dipakai. Bisa kok beli harga sekarang tuh. Nekat aja. Cuman risknya ya sekitar 4% lah. Target reward nih langsung aja 760 9% nih. Risk reward 1/2. Bisa beli masih sekarang. Kalau Bapak Ibu nunggu bawah takutnya nggak dikasih ya, atau coba cicil-cicil lah. Siapa tahu 1-2 hari ke depan minggu ini ada koreksi kan mendekati 680 itu lebih dapat harga murah kalau dikasih. Tapi kalau kondisi seperti ini arah MTEL tetap ke atas. Kalaupun membentuk swing low false break 700 palingan nggak jauh-jauh dari EMA 200-nya ini koreksinya dan rebound lagi. Bisa jadi itu web 2 dan web 3 lagi. Ya, web 3 ya 760 untuk MTEL. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saya akan selanjutnya. Ada tebik yang ditutup di harga 2030 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, tebik di atas 2000 masih aman. Ini konfirmasi bisa swing low. Tetap ya. Risknya kecil tuh, paling 3% lah. Kalau Bapak Ibu berminat, tapi disclaimer ya. Nih, 2,5% aja atau 3% lah. 2197. 1970. Reward minimal 6% tuh. 5,91% ke 2150. Itu ya. Menurut saya menarik untuk tebik. Masih bisa spek buy. Tapi disclaimer. Seperti itu. Tebik. Langsung saja ke selanjutnya. Ada tawar yang ditutup di 975. Menguat 0,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya tawar diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tawar bagus juga di atas 960. Peluang besar sih tembus juga 1000-nya minggu ini. Kalau saya lihat sih akan uji resisten 1000 minggu ini. Targetnya kalau jalan 1080 sampai 1100. Risknya ya itu aja lah Bapak Ibu ya. Bagaimana strateginya? Supportnya tuh ada 2 di 960 dan 940. Bagaimana strateginya aja ya. Seperti itu. Tawar langsung saja akan selanjutnya. Ada sen yang ditutup di 64 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya sen ada akumulasi tapi likuiditas tipis nih ya. Jadi menurut saya daripada sen mending tebik atau tower aja, perhatikan. Langsung saja ke teknikannya. Nah, ini dia masih di area 60 red support ya. Belum menarik sih. Tapi kemungkinan besar ada flow juga kalau sektor telekomunikasi infrastruktur ditarik naik. Minggu ini ada flow pasti kecipratan. Ya kalau Bapak Ibu suka boleh incar. Pokoknya 60 itu support yang harus dijaganya oleh sen. Seperti itu. Sen langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di 925 menguat 1,09%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya ASA didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. ASA bagus. Berhasil breakout sih. Kalau menurut saya ini arahnya ke atas. 870 itu bisa jadi support untuk ASA ya. Target ASA mana? 1000. EMA 200-nya targetnya minggu ini. Ya, peluang besar ke situ. Ini kalau menurut saya sih terkonfirmasi breakout. Jadi arahnya 1000. Ada potensi upside 75 poin lagi
kenaikannya. Risk reward kalau Bapak Ibu berminat, tapi ini disclaimer 7% lumayan dalam harga sekarang ya. Ya seimbang aja lah kalau dapat segitu ya. Untuk ASA, menarik untuk ASA. Harusnya sih konfirmasi breakout nih. Harusnya dia dijaga 870 supportnya itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASLC yang ditutup di 96, terkoreksi 4%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ASLC di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. ASLC udah bagus juga ya. Supportnya pakai aja 93, 90 itu. Nah, kalau dia koreksi itu malah kesempatan Bapak Ibu dapat bawah. Kalau menurut saya kecil kemungkinan kalau jebol, kalaupun turun paling mantul juga lagi dari support dan mengarah ke resistennya 100. Potensi besar minggu ini bisa kembali tembus lagi uji 100 ya. Kita lihat aja apakah 2 hari koreksi dulu, habis itu 3 hari ke depannya dia menguji resisten. Kalau menurut saya ini sudah patah trend downtrendnya dan berpeluang akan melanjutkan uptrend ya. Kecil kemungkinan kalau false break harusnya dijaga 90-nya ASLC. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PMMP yang ditutup di 274 menguat 1,48%. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau dibongkar sebanyak PMMP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya PMMP. Waduh lagi disupport ya. Ini teman-teman ada yang request pakai 260 itu support. Kalau kecil sih kalau jebol kemungkinan besar minggu ini juga ada tarikan, tapi disclaimer ya. Kalau menurut saya kalaupun nggak ada tarikan minggu ini paling dia konsolidasi. Range-nya itu 260 sampai mungkin 280 ini. Nah, 282 lah nih area konsolidasinya. Kalau menurut saya ya, untuk PMMP bagaimana kondisi bid offer-nya? Ya, tipis ya likuiditasnya, tapi diakumulasi sama asing. Kalau dilihat broker summary-nya juga ada distribusi. Ya kita lihat aja lah minggu ini ya. Pokoknya ini Bapak Ibu pakai aja supportnya 260 itu. Kalau dia sampai membentuk lower low lagi minggu ini ya gagal. Lanjut turun lebih dalam. Bisa melorot lebih dalam lagi. Bisa membentuk lower low dia tahun ini. Ya bisa jebol juga 244 selanjutnya. Itu untuk PMMP. Jadi seperti itu aja untuk PMMP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.